balik lagi di channel YouTube aku dengan aku Sinta di sini. Dan seperti biasa, aku bakal buat video yang membahas seputar Australia. Jadi di video kali ini, aku tuh punya segmen baru yang berjudul Q&A Sharing with Sinta. Halo Kak. Halo. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertama kali Kakak ke Australia itu kapan sih? Oke, jadi aku flashback dikit ya. Pertama kali aku berangkat ke Australia tuh pas aku umur 18 tahun. Kebetulan waktu itu memang aku baru lulus SMA. Dan memang aku rencana buat lanjut di Australia. Pertama kali Kakak ke Australia itu pakai pesawat? Oke. Jadi gini guys, pertama kali aku ke Australia itu aku pakai holiday visa. Nah, terus jadi kan aku dari Indonesia udah apply tuh holiday visa. Pas holiday visa aku granted, aku berangkat ke sana. Dan pas udah sampai sana tuh aku ganti dari holiday visa ke student visa. Jadi aku tuh bukan yang langsung apply student visa dari Indonesia ya. Jadi aku kesana dulu, baru aku apply student visanya gitu. Dan waktu itu tuh prosesnya sekitar 3 bulanan lah dari pertama kali aku apply pas ganti dari holiday visa ke student visanya. Kalau setelah student visanya itu jadi Kakak selanjutnya ke mana? Oke, jadi waktu itu pas aku apply buat student visa, itu tuh aku apply buat entrance college ya guys ya. Jadi aku tuh ngambil yang pertama, first year itu majornya aku ngambil jurusan human resource. Terus abis itu second year-nya itu aku ngambil jurusan business management gitu. Untuk di sana waktu itu kan aku ngambil college, nama kampus aku itu Macquarie Education. Ini rekomend juga buat kalian yang pengen apply student visa dan apply college di Australia karena kampusku ini dia lumayan bagus dan harganya juga lumayan murah. Jadi buat kalian yang cari referensi boleh dicek. Nanti aku bakal kasih linknya di sini. Itu. Jadi waktu itu aku ambil jurusannya seperti itu. Pas Kakak sekolah itu kan bikinnya sama sambil cari kerjaan. Nah itu Kakak kerja pertama kali di Oke, jadi memang kan kenapa aku ambil student visa itu adalah karena student visa ini legal buat bisa kerja di Australia guys ya gitu. Nah, kalau untuk pekerjaannya sendiri, karena waktu itu kan aku masih student visa, itu aku ada limitasi kerja. Nah, aku tuh cuma bisa kerja sekitar 20-24 jam per minggu. Jadi anggapannya kalau aku ambil kerjaan tuh aku kerja part time gitu. Hey, that's pretty good. Pertama kali banget aku dapat kerja di Australia itu waktu itu aku ambil kerja sebagai waitress kayak di restoran gitulah. Jadi kayak waitress juga, kasir juga ya, anggapannya all rounder gitulah namanya kalau di sana gitu. itu gajinya berapa Kak? Jadi pertama kali banget aku dapat kerja yang tadi aku bilang as a all rounder di restoran itu, gaji pertama aku tuh cuman $11 guys. Sebenarnya $11 itu kalau kita rupiahin kan memang lumayan banyak ya, sekitar 110.000 sejam. Which is banyak banget dong kalau kita hitung dengan nilai rupiah ya kan. Tapi sebenarnya kalau di sana tuh enggak guys, itu tuh dikit banget karena di sana tuh orang kerja tuh biasanya gajinya tuh sekitar 15-20. Sedangkan aku cuma dapat $11 kayak. Karena kan kebetulan waktu itu aku memang masih umur 18 tahun ya, jadi masih kecil. Dan di sana itu kalau kita masih muda, itu kita tuh dianggapnya gak experience gitu loh. Jadi kayak memang kita tuh dihargainnya lebih murah lah daripada yang udah experience. Padahal tuh kerjaannya sama-sama aja, tau gak sih, capeknya juga sama sebenarnya gitu. Jadi tapi kan aku di sana I stayed di kerjaan yang sama selama 1 tahun. Jadi kayak lama-lama tuh gajiku naik dari 11, 12, 13, 14 kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya itu Kakak stay-nya di mana ya Kak? Pas di Australia habis berapa? Oke, jadi kalau untuk aku sendiri, kebetulan kan aku base-nya di Sydney ya guys ya. Jadi aku tinggalnya di kota Sydney.
Dan di kota Sydney ini sendiri ada namanya suburb, namanya Mascot. Di situ tuh tempat dimana banyak banget orang Indonesia yang tinggal di sana. Aku juga salah satunya, aku juga tinggal di situ. Jadi memang suburbnya ini nggak terlalu jauh dari city, nggak terlalu jauh dari kota, dan makanan Indonesia tuh banyak banget di situ. Jadi makanya banyak orang Indonesia juga yang tinggal di situ. Jadi kayak nyaman lah buat kita tinggal gitu. Dan pertama kali banget aku pindah ke Australia, aku selalu cuma stay di suburb itu doang. Walaupun kayak aku pindah-pindah rumah, tapi kayak tetap di area yang sama gitu loh guys. Buat harga apartemen aku sendiri, pas pertama kali aku nyampe itu tuh kayak aku ngekos gitu loh guys sama orang-orang Indonesia yang juga tinggal di sana. Waktu itu tuh pertama kali harga apartemennya itu sekitar $150, atau kalau dikonversiin tuh sekitar 1,5 juta seminggu ya guys ya, karena di sana semuanya itu dihitungnya per minggu kan. Nah, which is itu sebenarnya lumayan mahal ya kalau kita lihat dari rupiah, tapi sebenarnya kalau kita udah di sana itu enggak guys, itu murah banget anggapannya harga segitu. Itu pun aku apartemen yang kayak sekamar itu 4 orang guys, kayak serame itu. Makanya juga untungnya kan sama orang Indonesia semua, jadi masih oke lah, masih nyaman lah. Tapi kan aku di sana udah lama ya, kayak tambah lama tuh aku tambah upgrade dan aku pindah ke apartemen-apartemen yang lebih bagus lah. Jadi apartemen yang terakhir kali aku tinggalin itu harganya sekitar $250 atau sekitar 2,5 juta lah. Dan itu tuh udah lumayan banget, kayak satu rumah itu aku cuman berempat. Terus aku juga punya kamar aku sendiri, gak kayak yang sebelumnya yang satu kamar berempat ya guys ya. Jadi ini aku tuh lebih punya privacy lah, lebih nyaman juga. Walaupun memang harganya lebih mahal, tapi kayak ya menurutku itu sebanding gitu loh guys. Jadi nanti kalau kalian kesana, kalian juga perlu sesuaiin budget kalian sama kenyamanan kalian gitu. Yang terakhir dikasih buat tahun depan, kira-kira kakak ada ekspektasi Oke. Jadi buat kalian yang pengen bisa berangkat ke Australia, kalau advice dari aku as someone yang udah di sana selama kayak 4 tahunan, which is udah lumayan experience lah ya. Hal pertama yang harus kalian siapin itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadi memang kalau misalkan kita ke sana, kamu tuh harus setidaknya bisa basic English lah untuk sekedar conversation, atau kayak ngobrol sama orang, untuk kayak sekedar beli makan atau kayak sekedar nanya jalan kayak gitu. Mental ya guys ya, karena kan di sana itu kita benar-benar hidup sendiri. Jadi kayak nggak ada orang tua, nggak ada teman, nggak ada sahabat yang biasa sama kita di Indonesia. Jadi kita benar-benar harus siap buat ngadepin semua hal itu sendiri guys. Dari kayak pindahan rumah sendiri, pergi-pergi kemana sendiri, nyari kerja kemana-mana sendiri. Jadi kayak bener-bener siapin mental aja sih gitu. Dan hal terakhir kalau advice dari aku adalah banyak-banyakin punya soft skill. Contohnya kayak masak gitu. Karena kan kalau di sana kita tuh apa-apa sendiri ya. Kalau misalkan kita mau beli-beli terus-terusan kayak gimana kita di Indo, dikit-dikit GoFood, dikit-dikit nge-Grab gitu kan mahal ya Bun. Jadi di sana tuh masak itu penting banget. Jadi kayak itu salah satu hal yang perlu kalian siapin dari Indo gitu. Itu sih kalau saran dari aku buat orang-orang yang pengen bisa berangkat ke Aussie. Jadi itu harus disiapin mateng-mateng lah sebelumnya gitu. Karena kalau cuma sekedar kalian bilang kayak aku pengen berangkat ke Australia, itu tuh Australia tuh luas banget guys, luas banget. Ada banyak state-statenya, terus ada banyak bagian-bagiannya. Jadi kalian tentuin kalian tuh pengen di kota apa. Contohnya kayak aku di Sydney, atau di Melbourne, atau di Perth. Itu sih yang biasa orangnya. Oke Kak, makasih banyak ya buat sharing-nya. Iya, sama-sama. Sekian informasi dari aku buat di video kali ini. Makasih banyak udah nonton, dan buat kalian yang punya pertanyaan bisa banget di komen-komen di bawah. Nanti aku bakal jawabin satu persatu. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow akun @pejuang_Aussie. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.